Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I see, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan mengagungkan Tuhan kita selama kita hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan karenamu. Biarlah hati kami terus bersuka karenamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan
terus memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak kami puji dan agungkan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan, firman-Nya yang menjadi kekuatan dan terang di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kita punya penolong yang selalu setia. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Dapat ku tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita dituntun, dipelihara, sampai sekarang ini kita dapat merasakan bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Pimpinan Tuhan tidak pernah berubah untuk memberkati kita semua. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama meminta pimpinan Tuhan. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan
yang tetap terus memberkati akan kehidupan kami. Kami percaya dan kami beriman kepada Tuhan bahwa Engkau akan tetap terus memberkati dan menuntun langkah hidup kami. Kembali lagi Tuhan, ketika kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan kembali lagi Tuhan untuk kami dapat menyendengkan akan telinga kami, untuk kami dapat mendengar akan suara Tuhan, untuk kami dapat merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan mendatangkan akan kebaikan dalam kehidupan kami, bahwa kami dapat belajar, kami mau untuk berubah, dan kami mau seturut apa yang firman Tuhan katakan dan firman Tuhan ajarkan untuk kami lakukan di dalam sehari-hari kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami dan juga perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saat-saat ini adalah saat-saat di mana anak-anak Tuhan lebih diuji. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, lebih lagi untuk dapat benar-benar menyatakan sebagai pengikut Tuhan. Yang apa? Yang benar-benar kuat, yang benar-benar mendatangkan akan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, masa pandemi bukannya semakin akan merosot untuk dapat turun, tetapi ini mungkin akhir-akhir ini menaik lagi. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang dapat kita dapatkan di dalam bagian ini atau dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, ini semua bukan kebetulan. Ini semua bukan sesuatu yang secara kebetulan saja, tetapi ini semua adalah rencana Tuhan. Rencana untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara, dan juga untuk saya. Ya, saya yakin dan percaya, saudara-saudara, begitu banyak orang yang sangat sulit. Ya, begitu banyak juga orang yang bukannya semakin mudah, tetapi semakin sulit di dalam kehidupan ini. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara-saudara, jikalau anak-anak Tuhan tetap menyendengkan atau tetap berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ya, walaupun pandemi semakin merajalela, apalagi sekarang ada Omikron yang sangat-sangat merebak, tapi ya kembali lagi, ya anak-anak Tuhan dikuatkan oleh apa? Salah satunya adalah firman Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita juga merenungkan akan firman Tuhan, kita melaksanakan akan perintah Tuhan, saya yakin dan percaya kita adalah orang yang bukan sembarangan, bukan orang yang seperti orang yang bukan mengenal Tuhan, yang mereka tidak tahu apa arti daripada hidup ini, tetapi kita tahu kita mengisi hidup ini untuk apa, yaitu apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ketika kita kembali kepada Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa. Hanya apa? Hanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menarik sekali pada hari ini, ya pada pagi hari ini, Pak Gembala ya beberapa waktu lalu mengontak saya untuk kembali lagi untuk saya dapat bersama-sama dengan saudara merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ya saya memilih ada satu tema dengan sama seperti Pak Gembala ya yang memberikan kepada saya, yaitu adalah tema saya adalah hormatilah pemimpin rohanimu. Ya, sekali lagi ya, hormatilah pemimpin rohanimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di sini di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 ya, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai ke-28 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 12
ya sampai kepada ayatnya yang ke-28. Mari kita baca ya, saya akan bacakan ya, saudara-saudara silahkan menyimak. Ini adalah nasihat-nasihat ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu ya, saya tekankan di sini supaya kamu, yaitu siapa? Saudara dan saya, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yaitu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ayat yang 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sesuai dengan tema akan pagi hari ini, yaitu apa? Hormatilah pemimpin rohani atau utusan Allah ya, pada waktu minggu lalu ya Pak Gembala mengkhotbahkan. Saudara-saudara, saya ingin untuk kita belajar dari bagian sisi yang lain. Ya, bagaimana kita bisa memahami mengapa kita harus ya menghormati akan pimpinan rohani kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, ini ada satu tulisan ya dengan sesuatu historical yang benar-benar nyata ya, dan ini ya pada tahun 1905 ya, sensus yang diadakan di Amerika. Jabatan pendeta menduduki peringkat terpenting kelima. Wah, luar biasa ya. Ya, tahun 1905. Ternyata apa? Jabatan pendeta itu di Amerika itu menduduki peringkat kelima. Waduh, luar biasa. Namun, ya, turun menjadi ke-64 ya setelah 80 tahun. Juga hasil riset untuk honor daripada pendeta pada tahun 1980-an ya menduduki peringkat itu belasan ya. Namun sekarang saat ini ya turun hingga peringkat ke-74 saudara-saudara.
dulunya peringkatnya 11 ya, belasan, sekarang peringkatnya honor pendeta ini menjadi ke 74. Luar biasa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya orang zaman sekarang sudah tidak terlalu menghormati yang namanya jabatan hamba Tuhan. Orang Amerika pada permulaan abad yang ke-20 sangat-sangat menghargai akan namanya pendeta. Ya, karena apa? Ya, pada waktu itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu terkenal karena apanya? Ya, di sini dicatat karena mutunya, karena moralnya, karena pengetahuannya, karena apa? Ajarannya, dan terakhir adalah teladannya yang sangat-sangat tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, waktu saya baca ini, ternyata saya menyadari pada saat-saat ini ternyata kedudukan atau posisi atau jabatan menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran liberalisme di dalam akan aliran atau gerakan atau movement yang ada di Amerika itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang di kota-kota besar di luar negeri Amerika sana itu mungkin gereja itu sudah sepi. Ya, mereka cuma mungkin yang ada adalah cuma orang-orang tua. Ya, orang-orang mudanya udah tidak lagi menganggap bahwa ketika mereka menjadi hamba Tuhan, mereka jadi pendeta, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, padahal saudara-saudara, luar biasa ini. Ya, ketika saya coba belajar, ketika pertama kali juga saya menjadi seorang yang dipanggil Tuhan untuk belajar sekolah teologi. Ya, untuk dipanggil menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk belajar, menekuni akan bagaimana saya harus belajar dengan baik tentang bagaimana yang namanya teologi. Ya, ilmu pengetahuan di dalam kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan mungkin yang khusus, lain daripada orang-orang awam. Ya, saya di asrama, ketika di asrama juga setiap hari pembelajarannya adalah pembelajaran tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, dan itu pengembangannya, komprehensifnya sangat-sangat luas sekali. Ya, tetapi saudara-saudara, juga tidak bisa dipungkiri saudara-saudara. Ya, sekarang ini begitu banyak orang Kristen sudah tidak lagi yang namanya tergerak untuk mereka mau menjadi hamba Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa menjadi hamba Tuhan itu nggak ada uangnya, honornya sedikit sekali, ya. Atau mungkin ya ketika mereka melihat sekolah teologi itu mungkin pilihan sekolah yang mungkin paling akhir ketika mereka tidak dapat masuk di dalam jurusan apapun. Ya udahlah, ya mungkin teologi aja lah, pasti kita diterima. Saudara-saudara, luar biasa. Ini yang menjadikan bagaimana akan tujuan atau tugas daripada seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat tidak bisa dipancarkan atau dimengerti oleh seluruh umat manusia, bahwa menjadi hamba Tuhan itu adalah pemimpin rohani. Menjadi hamba Tuhan adalah wakil Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu adalah utusan Tuhan. Waduh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Ya, ketika saya merenungkan akan bagian ini, saya merasa bahwa saya harus perlu mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa jabatan akan hamba Tuhan itu bukan hanya khusus kepada orang-orang atau yang terpanggil saja menjadi hamba Tuhan atau menjadi full timer. Tidak. Ya, saya mengingat sekali akan perkataan daripada dosen saya, Pendeta Stephen Tong. Ya, ketika pertama kali kita bersama-sama ada masuk di dalam masuk di dalam sekolah teologi, ya beliau mengatakan,
ya, bahwa ketika panggilan Tuhan untuk menjadi full time atau menjadi penuh untuk dapat melayani Tuhan, itu bukan cuma sebagai full time saja, tetapi harus bergerak atau berpindah. Ya, full time itu menjadi full hearted. Ya, yaitu apa? Penuh, hati yang penuh. Bukan cuma full time saja, tetapi kepenuhan hati. Bagaimana menyerahkan hidup ini, hati, perasaan ini kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ini, ketika pertama kali saya mengingat akan hal ini, saya teringat lagi bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Itu bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang gampang, saudara-saudara. Karena apa? Ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi utusan Tuhan, itu harus full hearted. Bukan full time saja, tetapi full hearted, dengan hati yang penuh. Hati yang benar-benar diberikan untuk Tuhan, untuk melayani sesama, untuk dapat bersama-sama menjadi gembala, pengajar. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Mereka dipanggil oleh anugerah Tuhan, ya, untuk bertanggung jawab, ya, memelihara akan domba-dombanya dan berjaga-jaga atas keselamatan jiwa jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mendapatkan akan tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan ini, ya, saudara-saudara, kalau kita renungkan bagaimana tugas utusan Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat, ya, bukan menjadi sesuatu yang seperti karyawan di kantor saja, tetapi itu benar-benar, ya, menjadi akan totalitas hidup yang diberikan untuk Tuhan. Makanya saudara-saudara, ya, mengapa harus dihargai? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus taat, ya, sebagai jemaat, ya, dan menurut kepada pemimpin kita dalam hal-hal rohani, ya, menaruh rasa hormat dan meneladani pengorbanan akan hamba-hamba Tuhan, para utusan Tuhan dalam hal pelayanan yang dilakukannya untuk Tuhan. Tetapi itu semua ditujukannya juga untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bila kita diberi pengajaran, ya, bila utusan Tuhan ini memberikan ajaran, memberikan teguran, memberikan satu masukan di dalam kehidupan kita, berlandaskan akan firman Tuhan. Sekali lagi ya, berlandaskan akan firman Tuhan. Janganlah kita tolak. Janganlah kita marah atau sakit hati. Siapakah akan kita ini, saudara-saudara? Saya tulis di sini, bukankah kita juga penuh dengan kekurangan? Kita juga tidak sempurna. Marilah saling meringankan akan beban masing-masing, ya, yang harus ditanggung oleh para utusan Tuhan, para hamba Tuhan, dengan membantu dan mendukung akan hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan amanat agung, yaitu untuk memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagi saya ini sesuatu panggilan yang benar-benar tidak ada ajaran yang mengajarkan akan bagian ini di dalam ajaran-ajaran agama-agama lain. Kenapa saya bilang seperti ini, saudara-saudara? Karena utusan Tuhan, ya, ajaran-ajaran agama lain mereka tidak mengenal mengapa harus, ya, kita melayani Tuhan. Kepada siapa Tuhan yang kita layani?
Kepada siapa? Bagaimana kita melayani Tuhan dengan iman? Bagaimana nanti akan suatu kali akan datang, akan mempelai itu, akan menjemput kita semua, menyelamatkan kita semua. Untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan juru selamat itu datang lagi. Untuk apa? Untuk menjemput kita. Dan siapa yang kita jaga? Yaitu umat Tuhan. Siapa yang kita bisa ajarkan? Yaitu umat-umat pilihan Tuhan. Dan ini tidak ada ajaran di agama lain. Ajaran di agama lain ya cuma mudah-mudahan. Kalau misalnya kita kebaikan, kita menambah akan kebaikan, itu kita mendapatkan surga. Oh tidak, saudara-saudara. Ini semua berdasarkan akan ajaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan kita orang-orang utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ajarkan kepada saudara. Supaya apa? Saudara dapat penuh mendapatkan yang namanya keselamatan itu. Yang tidak diajarkan oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan satu pelajaran, satu akan iman kepercayaan yang luar biasa. Anugerah itu sampai untuk saudara dan saya. Ya, melalui siapa? Melalui para utusan Tuhan. Melalui siapa? Melalui para pemimpin-pemimpin rohani kita. Supaya kita apa? Supaya kita ditegur. Supaya kita dinasihatin. Supaya kita tetap di dalam jalur akan perintah-perintah Tuhan itu. Saudara-saudara, jangan sampai ya ketika nasihat itu datang, ketika ajaran itu datang, ketika koridor sudah diajarkan tapi kita tidak sesuai dengan itu, yang ada adalah hukuman ya murka Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Hati-hati ya saudara-saudara. Wah, luar biasa. Makanya, kenapa begitu penting akan tema ini? Ya, supaya apa? Supaya kita semua diingatkan. Mari kita bersama-sama untuk kita dapat mengetahui dengan lebih dalam lagi apa yang diinginkan Tuhan. Sebab apa? Sebab itu tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab itu tidak bisa tidak diajarkan. Bagaimana kita harus menghormati para pemimpin kita, para pemimpin rohani kita. Yang itu apa? Yang menjaga kita. Supaya kita tetap di dalam alur bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingatkan sekali lagi. Di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayat 17, dikatakan apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Wah, tugas berat ini saudara-saudara. Siapa yang bertanggung jawab atas supaya menjaga jiwa kita? Yaitu apa? Para pemimpin. Dan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di sini sudah tertulis. Mari, hormati, taati. Nah, lebih lagi ya, bukan hormati saja, tapi apa? Taati. Ya, pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka. Waduh. Ajaran yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana ya orang Israel ya kita dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan. Itu bukannya ketika kita dipanggil ya kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita bisa dengan seenaknya melakukan apapun juga. Ya, salah gitu saudara-saudara. Ya, sebab apa saudara-saudara? Ya, mari kita lihat di dalam perjanjian lama. Ya, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Ya, apa kata Tuhan kepada Musa? Ya, beritahu kepada Firaun. Ya, supaya apa?
supaya membebaskan akan bangsa Israel. Go, ya, tell, ya, beritahui akan, dan bebaskan itu bangsaku, umatku. Biarlah mereka keluar daripada Mesir. Supaya apa? Mereka datang kepada kepada Tuhan di gurun untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk apa? Untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentang kebebasan, ya, kebebasan orang Kristen, bukan kebebasan seperti orang-orang dunia berpikir untuk menjadi bebas itu bebas seenak-enaknya. Ketika saya sudah jadi anak Tuhan, ketika saya sudah jadi orang Kristen, saya bisa melakukan apa aja. Karena apa? Saya pasti akan diampuni. Saya melakukan apa saja, dosa apa saja. Karena apa? Saya pasti diampuni. Oh, salah, saudara-saudara. Ya, dari konsep akan kebebasan orang Israel untuk dia keluar daripada penjajahan akan bangsa Mesir, perbudakan akan bangsa Mesir, tidak menjadikan dia itu bebas sebebas-bebasnya, tidak. Dulunya ketika dia ada di bangsa Mesir, ya, tuannya mereka adalah apa? Tuannya mereka adalah Firaun. Tetapi ketika Tuhan bilang sama mereka, ya, biarkah bangsaku, rakyatku, umatku. Wah, dibilang. Ya, berarti apa? Mereka masih harus sadar bahwa mereka keluar daripada Mesir bukan menyembah kepada Firaun, tetapi harus berganti kepada menyembah kepada Tuhan. Nah, ini konsep pembebasan. Pembebasan bukan sesuatu yang wah, bebas sebebas-bebasnya. Tidak, saudara-saudara. Pada waktu kita belum diselamatkan, kita ada di dalam dunia ini, kita terus masuk di dalam apa yang diinginkan dunia, apa yang menjadi tuan kita itu adalah dunia hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita diselamatkan, tuan kita siapa? Bukan badan ini, tetapi tuan kita akan dirubah menjadi, kita harus tahu bahwa tuan kita itu adalah Tuhan Allah. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, konsep ini tidak boleh kita dapetin akan kesalahan yang fatal. Ketika kita menjadi umat Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, mari kita taati, ya, kita patuhi, dan disitulah fungsi daripada bagaimana Tuhan utus akan pemimpin-pemimpin rohani. Supaya apa? Seperti Musa, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan, mengingatkan kepada kita apa perintah-perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kita adalah umatnya. Ya, kita adalah apa? Kita adalah hamba. Ya, hamba itu kalau misalnya ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kalau kita teliti baik-baik, ya, hamba itu harusnya diterjemahkan menjadi slave atau budak. Ya, jadi saudara-saudara, ketika bangsa Israel diperbudak atau menjadi budak bangsa Mesir, ketika mereka keluar, bukan mereka sudah lepas dari perbudakan itu, tidak. Mereka harus sadar bahwa mereka bukannya budak daripada Mesir, bukan hamba daripada Mesir. Mereka adalah hamba daripada Tuhan Allah, Yahweh, yang harus dibenarkan akan hal itu. Saudara-saudara, konsep ini luar biasa. Ya, saya mendapatkan ini menjadikan saya dapat sadar, oh iya, saya tidak bisa memperlakukan hidup saya dengan seenaknya. Saya tidak bisa merasakan bahwa, yang penting saya yang paling benar. Oh tidak, saudara-saudara. Saya harus mentaati apa yang diajarkan Tuhan. Begitu juga dengan jemaat. Apa yang Tuhan ingin ajarkan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan kita mengenal, ya, Tuhan kita, Tuhan kita. Karena kita adalah hamba, kita adalah budaknya Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Ya, budak itu bukan seperti budak daripada Firaun yang suruh kerja keras, tidak. Budak di dalam pembebasan menjadi hamba Tuhan,
menjadi hambanya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan. Yaitu apa? Kita sadar siapa yang kita sembah. Ya, siapa yang patut ya kita sembah. Bukan Baal, bukan Parwah ya atau Firaun, tetapi adalah Tuhan yang luar biasa, yang hidup dari dulu sampai sekarang, yang mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya sangat-sangat ya penting sekali untuk kita dapatkan akan hal-hal ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya selanjutnya. Nah, ini. Mengapa kita harus menghormati pemimpin rohani kita? Ya, saudara-saudara, dengan cepat ya, yang pertama. Memimpin ya, pemimpin itu adalah memimpin kamu untuk ya kamu berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting, saudara-saudara. Ya, karena apa? Begitu banyak orang ya merasakan bahwa ketika dia menjadi orang Kristen, dia tidak perlu adanya pemimpin rohani. Dia merasa bahwa dia adalah merasa dirinya sudah hebat, sudah lebih rohani, ya, sudah lebih suci daripada yang lainnya. Salah, saudara-saudara. Karena apa? Dikatakan bahwa pemimpin rohani ini adalah akan memimpin kamu dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama kita baca. Dan yang kedua adalah menegur. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa yang di antara kita yang selalu ya bahwa kita hidup itu suci, kudus di hadapan Tuhan? Kadang-kala kita harus menyadari hidup di dalam darah dan daging ini merupakan satu pergumulan yang terus menerus yang harus kita lawan ini. Ya, dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Dan ketika kita tahu bahwa ketika suatu saat kita tidak menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak sadar, siapa yang bisa menegur? Siapa yang bisa menasihati? Itu semua adalah pimpinan Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana akan mimbar daripada gereja, bagaimana pemimpin rohani saudara mungkin akan menegur saudara. Karena itu adalah tugas mereka yang diperintahkan Tuhan untuk apa? Untuk menegur, untuk menjaga. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, ya, kita harus menyadari mengapa kita harus menghormati akan pemimpin-pemimpin kita. Ya, pemimpin rohani kita. Karena mereka sudah melakukan pengorbanan yang totalitas. Bahkan ya, nyawa bisa jadi taruhannya. Apakah ada? Wah, ada, saudara-saudara. Lihat, coba. Musa tertulis dalam Alkitab rela mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penghakiman Allah. Dalam Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Saudara-saudara, Musa bisa berseru kepada Tuhan bahwa dia dia rela untuk mati. Ya, dan juga Paulus. Bahkan dia tulis Paulus rela dikutuk. Ya, jika itu memberi keselamatan bagi orang-orang Israel. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, ini hamba Tuhan. Ini utusan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana mereka melakukan akan totalitas hidup. Makanya ini juga satu templakan bagi hamba Tuhan. Jangan sampai ya kita lupa bahwa kita dipanggil menjadi utusan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kita pun harus rela membayar akan totalitas itu dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan. Sudahkah kita berani? Sudahkah kita bisa menyatakan itu dalam kehidupan pribadi kita? Begitu juga dengan jemaat. Ya, saudara-saudara, lihatlah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memberikan akan totalitasnya itu kepada Tuhan. Bahkan mereka pun berani untuk berkorban, ya,
berbagi akan jemaat atau domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi ya, bagaimana pengorbanan itu merupakan sesuatu yang tidak akan sia-sia ya, tetapi merupakan satu hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan ya, keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi orang yang berkorban ya. Saudara-saudara, ada satu cerita lucu nih ya. Ceritanya adalah 11 orang itu bergantung pada sebuah tali ya, yang tergantung pada helikopter. 10 pria dan 1 wanita ya. Tetapi tali itu tidak kuat menahan akan beban ya mereka semua, karena ada 11 orang ya, 10 pria ya, 1 wanita. Mereka bergantung di helikopter ya, karena ada misi penyelamatan. Jadi ya, mereka harus memutuskan, harus ada 1 orang yang menjatuhkan diri. Jika tidak, mereka semua akan jatuh karena helikopter itu tidak kuat untuk menahan itu ya. Ya, jadi harus ada 1 orang nih. Ya, mereka bingung. Ya, 11 orang ini. Siapa yang harus merelakan diri jatuh? Ya, tetapi kemudian si wanita ini, ya, 1 orang wanita itu mengatakan sesuatu yang menyentuh akan hati mereka. Wanita ini berkata bahwa ia merelakan diri jatuh karena sebagai wanita, ia terbiasa memberikan apapun untuk suami dan anak-anak dia, dan untuk pria secara umum tanpa mengharap ada yang namanya balasan. Ya, jadi untuk suami, untuk anak, untuk pria, begitu ya. Wanita ini lebih berkorban. Oke lah, kalau begitu. Ya, karena saya wanita, ya udah, saya yang rela. Karena biasa memang saya memang yang selalu harus berkorban, begitu ya. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara, setelah wanita tersebut mengatakan kalimat itu? Ya, apakah semua selamat? Ya. Siapa yang selamat? Ternyata yang selamat itu hanya wanita itu saja. Gitu ya. Karena semua pria yang tadi itu ya, ketika mendengar itu mereka tepuk tangan, saudara-saudara. Setelah mendengar akan namanya wanita itu dengan rela mau menjatuhkan diri. Baru saudara-saudara sadar, ketika tepuk tangan semuanya itu jatuh dan tinggal wanita itu ya berpegang di tali. Saudara-saudara, ya baru niat saja nih ya sudah mendapatkan berkat. Saudara-saudara, tidak rugi yang namanya berkorban. Tidak akan rugi yang namanya mau mengalah, rela untuk berkorban. Ini juga hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, rela untuk berkorban apapun itu. Untuk apa? Untuk pelayanan Tuhan. Mari saudara-saudara, hargai. Karena apa? Niat itu juga pasti Tuhan akan menghargai. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, dan yang terakhir, ya, mengapa sih kita harus menghormati pemimpin rohani kita? Jangan sampai kena hukuman. Ini penting ya, saudara-saudara. Pelajaran yang baik. Ya, bagaimana kita bisa belajar akan poin yang terakhir ini. Jangan sampai kita kena hukuman. Belajar dari mana, saudara-saudara? Saya belajar beberapa waktu yang lalu tentang Miriam dan Harun. Bagaimana sikap dia kepada Musa. Dikatakan ya di situ ya, di dalam Bilangan ya pasalnya yang ke-12 ya, pemberontakan Miriam dan Harun. Ya, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil atau diambil istri oleh Musa.
sebab memang ia telah mengambil perempuan Kus itu ya. Ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Ini ya sombongnya ya. Dengan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Turunlah Tuhan ya dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Ya, Musa tidak dipanggil nih. Ya, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan, dengan firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhanku, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar ke tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengerikan ya. Bagaimana Miriam, Harun, dan Musa, mereka ini saudaraan, saudara. Ya, Miriam ini yang paling tua. Ya, beda dengan Musa ini sekitar 13 tahun, saudara-saudara. Ya, dan juga Harun ya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun bedanya dengan Musa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan itu Miriam itu memang ya menjadi pemimpin akan bangsa itu. Di bagian daripada firman Tuhan di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu keluar, dia yang memimpin paduan suara terbesar. Waduh, luar biasa ya, Miriam itu. Dan mereka bisa mengatakan mereka cari-cari. Ya, cari-cari apa? Cari-cari kesalahan. Padahal juga Musa tidak ada salahnya dia mengambil akan perempuan Kus itu. Karena apa? Pada waktu itu belum dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Ya, tetapi itu sudah lama sekali dan diutik-utik. Nah, ini saudara-saudara harus hati-hati ya. Ya, kadang-kadang di antara hamba-hamba Tuhan ya juga bisa saling menjatuhkan. Cari-cari kesalahan. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengata-ngatai. Ya, dikatakan itu ya, mengata-ngatai hambaku Musa. Ketika Tuhan melihat Musa adalah utusan Tuhan, pemimpin mereka, hargain. Ya, apapun itu, ya seharusnya juga dihargai. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah akan bagian-bagian ini bisa juga menjadi satu pembelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana kita
bisa menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang diingat oleh Tuhan, menjadi orang yang tidak murka Tuhan turun ke atas kita. Karena apa? Kita menyesuaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kata-kata yang terakhir untuk saya, mari kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi bijak. Ya, di dalam perjanjian lama, ya, menjadi seorang yang bijak ini ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah fear of the Lord, yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah understanding of His holiness. Bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam kesucian, kekudusannya. Dan yang ketiga, depart from sin. Bagaimana kita benar-benar, ya, untuk kita menghindari, ya, yang namanya dosa. Menghindari akan yang namanya yang sudah menjadi pimpinan Tuhan, aturan-aturan Tuhan, supaya jangan kita langgar. Biarlah kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadikan kita umat pilihan, umat-umat Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Karena apa? Kita menjadi budaknya Tuhan, kita menjadi hambanya Tuhan, kita menjadi pelayanan Tuhan. Karena apa? Kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu Raja kita siapa, dan Dialah yang patut untuk kita sembah dan muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ini semua adalah maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan beracara, Engkau sendiri akan memimpin, Engkau sendiri akan memberkati kami semua. Berkati Tuhan untuk apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami renungkan. Biarlah ini semua Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami sebagai pelayan-Mu, untuk kami dapat mendatangkan akan hikmat bijaksana Tuhan, dan supaya jemaat dapat kami tuntun menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kami semua, supaya kami belajar menghargai Tuhan, menghargai utusan Tuhan, menghargai mereka, dan benar-benar mentaati apa yang Tuhan sudah ajarkan, supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi Engkau sayangi. Terima kasih Tuhan, berkati akan jemaat-Mu, berkati untuk GGP, ada Cicurug, biarlah Tuhan sendiri akan memberkati, berkati untuk gembala, ya, ibu gembala, majelis, ya, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan pergumulan daripada gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin, menyediakan segala sesuatunya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan, karena di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Sudah diberkati Tuhan dengan rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bersyukur, ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia, dimanapun berada, di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan
di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini, Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam